Episode 46, Mengandung benih Kenzo. Kevin segera membawa istrinya ke rumah sakit. Dia begitu khawatir dengan keadaan Mira. Apalagi setelah melihat sebercak darah yang berada di baju istrinya itu. Bagaimana dok dengan kondisi istri saya? Tanya Kevin pada sang dokter yang memeriksa keadaan Mira. Nona Mira sepertinya terlalu kelelahan dan stres berat, hingga menyebabkan kondisi kandungannya yang begitu lama. Tapi Tuan Kevin tenang saja. Saya sudah memberikan obat penguat kandungan dan vitamin di dalam infus ini, jelas sang dokter. Terima kasih dokter, ucap Kevin. Sepertinya mulai saat ini dia tidak akan membiarkan istrinya itu memikirkan hal-hal yang berat. Kenzo menatap bangunan di depannya itu. Dengan membawa sebuah paper bag di tangannya, dia melangkah masuk. Sudah genap 2 bulan Lindsay ditahan, sampai saat ini pria itu tidak berani mendatangi atau sekedar menjenguk Lindsay setelah kabar beredar bahwa Lindsay telah hamil 8 minggu. Tentu siapa lagi ayah dari bayi yang Lindsay kandung. Masih teringat dalam pikirannya bagaimana Kenzo memperkosa wanita itu. Sungguh sebuah beban tersendiri bagi Kenzo, tidak mencintai wanita yang mengandung benihnya. Ingin rasanya saat ini dia melupakan semua masalah itu dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi dia bukanlah seorang pria yang kejam, harus menelantarkan darah dagingnya sendiri. Perlahan Kenzo masuk ke dalam ruangan untuk menemui para tahanan. Dia pun mengatakan kepada salah satu penjaga untuk memanggilkan Lindsay. Setelah beberapa saat kemudian, wanita itu datang dengan keadaan yang tidak cukup baik. Terlihat tubuhnya yang lebih kurus, wajah dan rambut panjangnya yang tidak terurus. Kenzo benar-benar merasa sangat iba melihat penampakan dari wanita itu. Lindsay duduk dengan tatapan datarnya. Dia sudah seperti seorang tanpa ekspresi di wajahnya. Halo Lindes, apa kabar? Sapa Kenzo, biasa saja, jawab Lindsay. Aku merasa prihatin dengan keadaan fisik dan kondisimu. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Kenzo hati-hati. Jujur dia sangat ingin mengetahui kondisi darah dagingnya saat ini. Tidak usah khawatir, dia baik-baik saja. Aku akan menjaganya dengan baik, jawab Lindsay menatap pria itu. Tolong jaga kesehatan dan istirahat teratur, aku tidak ingin. Tenang saja, tidak usah memikirkan hal itu. Dengan adanya dia, hidupku menjadi lebih berarti, karena dialah aku bisa bertahan sampai saat ini. Jadi mulai sekarang tidak usah khawatir lagi, ucap Lindsay memotong perkataan Kenzo. Memang, karena kehadiran janin itulah yang membuat Lindsay bisa menjalani kehidupannya di balik jeruji besi itu. Awalnya Lindsay tidak kuat menjalani kehidupannya. Sering kali wanita itu ingin mengakhiri hidupnya, tapi setelah diperiksa, ternyata Lindsay tengah mengandung. Ada secercah harapan untuk hidup. Ketika mendengar berita itu, ia berkat seorang bayi yang ada di rahimnya. Lindsay berusaha bangkit. Maafkan aku Lindes, izinkan untuk merawat bayi kita setelah dia lahir, ucap Kenzo. Tidak perlu kak, aku bisa merawatnya dengan baik di sini, jawab Lindsay cepat. Meskipun Kenzo sudah bisa dipastikan ayah biologis dari anak yang dia kandung, Lindsay tidak akan menyerahkannya begitu saja. Wanita itu hanya ingin menjalani hidup bersama buah hatinya nanti, karena sudah tidak ada lagi orang yang menyayanginya. Tapi bagaimana caramu merawatnya? Tanya Kenzo khawatir. Dia akan bersamaku di sini. Itu tidak mungkin Lindes. Anak kita harus hidup bebas di luar. Kalau kamu tetap kekeh seperti itu, aku akan mengambilnya nanti, ucap Kenzo. Waktu berkunjung telah habis. Lindsay berdiri dan berjalan tanpa menjawab pertanyaan dari pria yang telah menghamilinya itu. Kenzo menatap punggung Lindsay dengan tatapan yang sulit diartikan. Prof Kenzo, semalaman ini aku tidak bisa tidur. Entah kenapa pikiranku selalu tertuju padanya. Lindsay, wanita yang telah mengandung darah dagingku itu, terlihat begitu tidak baik keadaannya. Siang kemarin telah kuberanikan diriku untuk menemui ibu dari calon anakku. Entah kenapa tiba-tiba ada rasa yang mencubit hatiku. Wanita itu terlihat sangat menyedihkan. Ada sisi lain yang kulihat di matanya. Dia begitu menyayangi calon dari anaknya, tidak mengizinkanku untuk merawat anak itu. Ada sebuah rasa yang tak bisa kujabarkan.
Hatiku terenyuh ketika dia mau menerima benih dariku. Aku seseorang yang tidak memikirkan tentang sebuah hubungan keluarga, bahkan untuk memiliki wanita dalam hidup. Belum ada yang bisa menggantikan Mira di hatiku. Tetapi entah kenapa saat melihat ada seorang wanita yang mau menerima dan mengandung anak dariku, ada sedikit rasa yang mencuat untuk melindunginya. Melindungi dengan segenap hati yang kurasakan, mungkin ini hanya sekedar rasa simpati dan kasihan. Tapi saat ini aku benar-benar menginginkannya, menginginkan wanita itu untuk kulindungi. Lindsay, tunggulah aku, akan kebebasan dirimu dan calon anak kita, akan kulindungi kalian berdua. Aku tidak ingin melihat anakku tumbuh berkembang tanpa seorang ayah. Lindsay, bisakah aku membawa kalian berdua? Calvin, di dalam sebuah ruangan yang pengap dan sempit itu seorang wanita sedang mengelus perutnya yang masih datar. Terlihat dia selalu mengajak bayi dalam kandungannya untuk bicara. Hai anak Mommy, sedang apa kamu di sana? Mom tidak sabar untuk bertemu denganmu sayang. Setelah itu kita bisa bermain bersama. Hanya ada kamu dan Mommy saja, gumam Lindsay. Wanita yang sungguh menyedihkan. Apakah ayah dari bayimu itu tidak mau bertanggung jawab? Atau jangan-jangan kamu hanyalah korban pemerkosaan? Seru sebuah suara wanita yang ada di ruangan itu. Lindsay hanya menatap wanita itu tanpa ingin membalas ucapannya. Saat ini, dirinya tidak ingin terlibat dalam masalah apapun. Cukup sudah Lindsay selalu membuat masalah dan berakhir di penjara seperti ini. Saat ini yang dia pikirkan hanyalah fokus terhadap kehamilannya. Tidak, apakah kamu tidak mendengarkan ucapanku? Teriak wanita itu kemudian, bukan urusanmu. Hidupku bukan untuk diumbar kepada orang lain. Sebaiknya uruslah dirimu sendiri. Jawab Lindsay tajam. Wanita itu terkejut melihat Lindsay yang berani melawannya. Awal mula Lindsay masuk ke dalam sana, dia terlihat begitu terpuruk. Tapi sepertinya sekarang keadaan wanita itu sangat berbalik. Kengsu melewati sebuah tempat di mana Lindsay ditempatkan. Dia membawa seorang pengacara untuk meringankan hukuman dari wanita itu. Apakah kita bisa membebaskannya dengan mudah? Tanya Kengsu kepada pengacara itu. Sidang keputusan masih sebulan lagi, kita bisa mengaturnya. Kalau masalah membebaskan pasti itu sangat sulit. Tapi kita bisa lebih meringankan masa hukumannya, karena Nona Lindsay tidak terlibat langsung dalam kejadian penabrakan itu, jawab sang pengacara, bersambung.